Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, jumpa lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran gambar teknik manufaktur. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tanda pengerjaan. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang pemberian ukuran dan toleransi. Ya, pemberian ukuran dan toleransi itu harus diperhatikan, ya, seperti yang sudah kemarin Bapak jelaskan. Nah, untuk yang sekarang adalah tanda pengerjaan kekasaran sebuah benda. Nah, tanda pekerjaan ini harus Anda pahami karena di dalam tanda ini menyimbolkan bahwa gambar tersebut itu harus dilakukan proses pengerjaan tertentu, ya, dengan harga kekasaran yang tertentu. Oke, Bapak izin share terlebih dahulu. Oke, sini ya, nah aku sekalian, kita hari ini akan mempelajari tentang tanda pengerjaan dan harga kekasaran. Harga kekasaran permukaan yang lazim digunakan pada gambar kerja merupakan harga kekasaran rata-rata, ya, RA per roughness arithmetics. Nah, alat perbandingan harga kekasaran adalah Rough test. Rough test itu untuk kekasaran kita membandingkan, ya, antara alat ukur dengan kekasaran permukaan benda kerja, ya. Nanti alatnya ada di bengkel, nanti ya, silahkan anak-anakku sekalian cari ya yang namanya Rough test di YouTube untuk penggunaannya. Untuk Rough test biasanya kita meraba alat ukur tersebut dan meraba permukaan benda kerja sampai ketemu berapa harga kekasaran yang sesuai dengan kekasaran permukaan benda kerja. Nah, kita next. Nah, lambang untuk kekasaran tersebut, ya, ada N1, N2, N3, N4 sampai N12. Ini perlu diperhatikan harga kekasaran RA, ya, dalam UM, ya. Nah, ada mulai dari 0,025 UM sampai 0,05 UM, ya, sampai 50 UM kekasarannya. Nah, ini harus diperhatikan ya, yang ini. Nah, ini pokoknya kalau ada lambang N1, N2 biasanya untuk proses pengerjaan teknik pemesinan itu berada di kisaran N6 dan N7. Ya, N6 ini sudah pakai mesin gerinda halus. Ya, ini sudah pakai mesin gerinda. Kalau N1 ini seperti kaca ya. N6 ini sudah masuk ke proses grinding mesin. Nah, grinding mesin kekasarannya biasanya 0,8 UM, ya. Nanti untuk pemesinan biasanya N7 mencakup 1,6 UM. Nah, kita pelajari tanda pengerjaannya. Nah, lambangnya seperti ini ya, adik-adik ya. Yang ini bisa dilihat di layar komputer. Nah, di sini ada lambang kerucut segitiga yang menunjukkan tempat di mana harga kekasaran itu diterapkan. Di sini ada A, B, C, D, E dalam kurung F. Kita lihat untuk A itu harga kekasaran RA dengan lambang, ya, yang ini, yang N1, N2 ya. Yang B-nya cara produksi di sini. Diproduksi dikerjakan di mesin bubut, di mesin press, di mesin grinding, atau di hamplas, atau di kikir. Nah, ini harga kekasarannya untuk cara produksinya diterapkan di angka huruf B ini. Untuk C itu kelebihan ukuran untuk proses berikutnya. Nah, ini untuk C kelebihan ukuran untuk contohnya seperti ini. Kalau kita akan
mengerjakan sebuah batang ulir, maka itu batang ulir itu dikurangi ya atau dilebihkan untuk lubang. Untuk poros berarti dikurangi. Nah, ini di C ini diterapkan ya. Selanjutnya yang D, arah alur berkas pengerjaan. Ya. Alur berkas pengerjaan ini harus jelas ditimbulkan. Apakah pengerjaan itu menggunakan mesin krap? Alurnya kemana? Ya, alurnya ke kiri, ke kanan, ke atas, samping. Ini kemana ya? Yang E itu adalah panjang contoh. Panjang contoh untuk harga kekasaran dari sebuah benda tersebut. Jadi panjangnya misalkan 5 mili atau 1 senti. Nah, itu kita hanya mengukur di 1 senti itu. Ya, yang lainnya berarti tidak diukur. Gitu ya. Selanjutnya F-nya itu adalah harga kekasaran contoh dalam kurung. Ya. Dalam kurung bisa ditunjukkan kemana. Dari permukaan, misalkan HP ini bisa di sebagian sini kita dalam kurung. Nah, ini kasarannya berapa gitu ya. Di sini itu kasarannya berapa. Nanti kita bisa cek. Ini untuk harga tanda pengerjaan ya. Nah, untuk proses ini ada proses film cutting, swim, abrasive cutting, sharing, paint bending ya. Stand blasting, ball blasting, turning, super turning. Ini menunjukkan. Nah, kita untuk turning ini ada di kisaran mana? Nah, di sini ya. 0,4 sama 0,8 ya. Surface turning, gerinda. Untuk plane shaping atau drawing, kita kan biasanya ada di kisaran N7 itu berapa? 1,6 cari. Nah, yang ini rimming. Nah, ini udah N7 ya. Bismillah. Tuh, ya. Nah, ini kita ada di ranah N7 ini. Untuk teknik permesinan. Nah, untuk grinding ini masih N7 ataupun N6. Ya. Nanti materi ini saya share dalam buah gambar di WhatsApp. Nah, tanda pengerjaan simbol petunjuk keadaan permukaan. Simbol tanpa perintah tambahan. Nah, tanpa perintah tambahan ini ada 3, 1, 2, 3. Ada tanpa segitiga, ada yang segitiga, ada yang lingkaran. Kita lihat yang ini. Simbol dasar tidak mempunyai arti untuk pengerjaan, ya. Tidak mempunyai arti untuk pengerjaan, ya. Di sini permukaan yang harus dikerjakan. Karena ada garis ini, maka di sini akan tertera N berapa, ya. Selanjutnya permukaan tidak boleh dikerjakan di sedikit pun kalau ada lambang lingkaran ini. Jadi permukaan tidak boleh dikerjakan sedikit pun. Ya, mau menggunakan proses mesin milling, turning ataupun grinding, ya itu tidak boleh karena sudah keluar lambang ini. Ini untuk simbol gambar tanpa perintah tambahan. Selanjutnya simbol dengan harga kekasaran yang dikehendaki, ya. Nah, di sini harga kekasaran yang harus dicapai dikehendaki dengan atau tanpa mesin. Ini harus N6 dengan atau tanpa mesin. Nah, berarti kita bisa menggunakan proses manual ya, ada ya. Terus harga kekasaran yang keduanya, gambar yang keduanya, harga kekasaran yang harus dicapai sebelum mendapatkan pengerjaan lebih lanjut. Jadi sebelum Anda mengerjakan benda kerja tersebut pada proses permesinan, maka harga kekasaran benda tersebut harus sudah mencapai N6, ya. Tuh, yang ketiga adalah lambang yang ini N6, yang ini ya. Harga kekasaran yang harus dicapai tanpa dikerjakan sedikit pun. Nah, jadi tanpa pengerjaan sedikit pun harganya sudah harus seperti ini, ya. Tuh ya, Dede ya. Kita lanjut lagi. Selanjutnya tanda pengerjaan dan harga kekasaran. Kita lihat di sini ya. Ini ada yang terbuka, ada yang segitiga, ada yang ini. Ini N8, N6, ini ada di gerinda, ini 0,5. Kita lihat di sini.
N8 yang ini, lambang yang pertama. Lambang pengerjaan untuk semua proses. Semua proses pada permukaan tersebut, ya. Prosesnya misalkan di freeze. Di freeze itu harus mencapai harga kekasarannya N6. Untuk yang ini, lambang yang kedua, lambang pengerjaan dengan mesin. Nah, ini harus menggunakan permesinan, proses permesinan ya, dengan mesin press, milling, bubut, ini harus digunakan ini. Selanjutnya lambang pengerjaan tanpa tatal. Nah, ini tanpa tatal ya. Itu N8. Yang ini lambang kekasaran minimum dan kekasaran maksimum, N8 dan N6. N8 itu untuk maksimum, N6 itu untuk minimum. Yang ini, yang selanjutnya adalah proses pengerjaannya. Di sini proses pengerjaan. Di sini ada dituliskan digerinda. Berarti permukaan tersebut harus melalui proses pada mesin gerinda. Yang selanjutnya adalah di sini ada lambang 0,5. Nah, di sini artinya kelebihan ukuran untuk proses selanjutnya yang ditentukan harus melebihi 0,5. Nah, kita next. Nah, arah alur bekas pengerjaan yang diinginkan ya. Ini ada lambang tandanya ya, ada ini sama dengan angtung. Coba. Ini ada apa simbol? Yang ini ada X, ada M, ada C, ada R. Kita bahas satu persatu. Untuk yang ini, arah berkas pengerjaan sejajar garis di mana simbol ditempatkan. Sejajar, awas ya, sejajar. Yang ini arah pengerjaan tegak lurus ya, tegak lurus dengan dengan benda kerja dari garis di mana simbol ditempatkan. Untuk X ini berarti arah berkas pengerjaan menyilang garis di mana simbol ditempatkan. M arah berkas pengerjaan tidak teratur. Yang C arah berkas pengerjaan melingkar terhadap garis benda kerja. Yang R arah bekas pengerjaan relatif radial atau terhadap sumbu bidang. Ya, ini contohnya. Ya, contohnya lihat. Yang ini kan sejajar ya. Jenis pengerjaannya sejajar. Yang ini berarti tegak lurus, berarti yang contoh permukaan yang ini itu harus sama dengan permukaan yang atas ya. Untuk bekas pengerjaan menyilang berarti ini bekas pengerjaan menyilingnya seperti ini. Jadi nanti untuk proses penyayatannya ke sini dan ke sini. Untuk yang M itu berarti bolak-balik Dedek ya, zigzag ya gitu ya. Ini jadi proses permesinannya seperti ini. Nah, gitu ya. Untuk yang C berarti ini menggunakan sistem C. Jadi gini. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Ini adanya di mesin las, di mesin milling, ini bisa ya. Selanjutnya arah bekas pengerjaan relatif radial terhadap arah sumbu. Jadi kalau sumbunya di sini berarti kita mulai dari sumbu. Nah, jadi seperti ini. Berputar ke arah sumbu ya. Selanjutnya ini ada gerinda dan krum ya. Proses pengerjaan akhir adalah di gerinda, proses pengerjaan akhir adalah dilapisi krum. Ini untuk lambang yang sini. Ini contohnya ya. Tidak ada bisa melihat tanda-tanda alur berkas pengerjaan yang diinginkan. Untuk selanjutnya adalah penyajian pada gambar ya. Penempatan lambang di sini ya, lambangnya ini kalau ditempatkan seperti ini berarti arahnya ke sini, kalau di atas berarti arahnya ke atas, kalau di bawah ini arahnya berarti di bawah. Tapi nulisnya jangan jadi jungkir ya. Ada kalau nulisnya ini tetap N7, sini N5, tapi tetap sarah, tapi jangan jadi terbalik ya. Di sini N-nya, di sini 7, ini enggak boleh. Ini N9 di sini. Jadi arahnya ini ke sini semua. Nah, ya.
ke sini semua. Jadi kalau ada yang di sini nanti juga ke sini arahnya ya. Sama kan tulisannya ya, tidak boleh. Jadi ke kanan semua menghadapnya. Selanjutnya penyajian lambang umum dan khusus. Kita lihat di sini, lambang umum dan khusus ini bisa di sini N7, yang ini bisa N6. Ini lambang umum, ini lambang khusus. Untuk N9 berarti kekasaran semuanya minimal harus N9. Untuk N7 ini yang permukaan yang ini harus N7. Untuk yang N6 permukaan yang ini harus N6. Nah, ini lambang khusus, ini tanda pengerjaan umum. Selanjutnya diperkrum. Ya, kita lihat di sini N6 diperkrum, lambang untuk permukaan yang dikerjakan khusus ya. Terus penyederhanaan lambang. Ya, ini harus diperhatikan. Sini ada lambangnya ditulis dengan X. Nanti di bawah lambang itu dijelaskan X sama dengan N9 setelah dilas. Itu harus diperhatikan. Nah, itu saja dulu ya untuk proses penyajian gambar. Nanti Bapak akan share materi ini di WhatsApp. Silakan pelajari. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube-nya ya, supaya adik-adik terdaftar di channel YouTube Bapak dan bisa jadi absensi untuk hari ini. Terima kasih. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Untuk kata-kata penutupnya tidak ada yang susah kalau kita mau berusaha, tidak ada yang lelah kalau kita tetap berdoa. Jadi teruslah berusaha ya, dan jangan pernah lupa berdoa. Karena doa adalah kekuatan terbesar dalam kita mencapai kesuksesan di masa depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.